Lihat kian cemerlangnya nasib Anies Baswedan, Jokowi dinilai telah gagal besar, dia gak berhasil. Alhamdulillah silaturahim Mas Anies lancar. Oke. Ada sedikit, saya ingin mengatakan itu aja. Jadi kita tahu bahwa Baswedan Anies menebarkan magis yang luar biasa, ya. Kemanapun dia pergi, wherever he goes, itu orang beramai-ramai menyambutnya. Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menguliti Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Ini saya bayangkan ini kekacauan akan terjadi mulai bulan depan, mungkin di Desember, Januari. Pola ini akan berlangsung terus di yang kita sebut kakofoni dalam politik ini. Ya. Kayak ada kebisingan, tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisingnya tuh. Lihat kian cemerlangnya nasib Anies Baswedan, Jokowi dinilai telah gagal besar, dia gak berhasil. Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menguliti Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Dirinya buka-bukaan menyatakan bahwa kepala negara tersebut telah gagal dalam membangun pendidikan politik dengan baik di tanah air. Bagian buruk dari pemerintahan Pak Jokowi tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan politik melalui sistem kepartaian. Meski ini, Jokowi merupakan politisi PDI Perjuangan. Rocky Gerung menilai mantan Wali Solo dan Gubernur Jakarta itu baru muncul karena ada potensi sehingga diajak bergabung. Ibu Mega nggak usah kecewa kalau itu petugas partai. Partai memungut dia ketika dia diusung jadi seseorang. Katanya, ia sebelumnya menilai kaderisasi partai politik di Indonesia gagal. Hal ini setelah munculnya fenomena Anies Baswedan terjun ke dunia politik tanpa menjadi kader partai. Nah, kita menghimbau kepada seluruh pemerintahan pusat maupun daerah. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Partai ini sedang melakukan semacam check sound atau inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem ini punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh dari awal pekan sampai akhir pekan. Itu merasa was-was tentang keadaan. Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana udah lumpuh, atau dengan kata lain, ya udah Pak Jokowi nggak lagi diasuh oleh Ibu Mega, karena itu Pak Jokowi kehilangan arah. Tentu dalam proses-proses kita meraih perubahan, yang kita hadapi adalah sebuah jalan terjal. Dan itu yang kita pilih, jalan terjal yang kita pilih. Karena dengan menempuh keterjalan itulah, maka kita akan menemukan puncak-puncak baru. Pemilih calon presiden itu akan lebih banyak dibandingkan pemilih partai, sebabnya sederhana. Calon presiden paling hanya cuma 2 atau 3 pasangan calon, sementara partai politik bisa belasan partai yang ikut pemilu. Lihat kian cemerlangnya nasib Anies Baswedan, Jokowi dinilai telah gagal besar, dia gak berhasil. Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menguliti Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Dirinya buka-bukaan menyatakan bahwa kepala negara tersebut telah gagal dalam membangun pendidikan politik dengan baik di tanah air. Bagian buruk dari pemerintahan Pak Jokowi tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan politik melalui sistem kepartaian. Meski ini, Jokowi merupakan politisi PDI Perjuangan. Rocky Gerung menilai mantan Wali Solo dan Gubernur Jakarta itu baru muncul karena ada potensi sehingga diajak bergabung. Ibu Mega nggak usah kecewa kalau itu petugas partai. Partai memungut dia ketika dia diusung jadi seseorang. Katanya, ia sebelumnya menilai kaderisasi partai politik di Indonesia gagal. Hal ini setelah munculnya fenomena Anies Baswedan terjun ke dunia politik tanpa menjadi kader partai. Tentu dalam proses-proses kita meraih perubahan, yang kita hadapi adalah sebuah jalan terjal. Dan itu yang kita pilih, jalan terjal yang kita pilih.
Karena dengan menempuh keterjalan itulah maka kita akan menemukan puncak-puncak baru. Nah, kita menghimbau kepada seluruh pemerintahan pusat maupun daerah. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Partai ini sedang melakukan semacam apa ya, check sound atau apa, inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem inilah punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was tentang keadaan. Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana udah lumpuh, atau dengan kata lain, ya udah Pak Jokowi nggak lagi diasuh oleh Ibu Mega, karena itu Pak Jokowi kehilangan arah. Pemilih calon presiden itu akan lebih banyak dibandingkan pemilih partai, sebabnya sederhana. Calon presiden paling hanya cuma 2 atau 3 pasangan calon, sementara partai politik bisa belasan partai yang ikut pemilih. Lihat kian cemerlangnya nasib Anies Baswedan, Jokowi dinilai telah gagal besar, ia gak berhasil. Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menguliti Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Dirinya buka-bukaan menyatakan bahwa kepala negara tersebut telah gagal dalam membangun pendidikan politik dengan baik di tanah air. Bagian buruk dari pemerintahan Pak Jokowi tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan politik melalui sistem kepartaian. Meski ini Jokowi merupakan politisi PDI Perjuangan, Rocky Gerung menilai mantan Wali Solo dan Gubernur Jakarta itu baru muncul karena ada potensi sehingga diajak bergabung. Ibu Mega nggak usah kecewa kalau itu petugas partai. Partai memungut dia ketika dia diusung jadi seseorang, katanya. Ia sebelumnya menilai kaderisasi partai politik di Indonesia gagal. Hal ini setelah munculnya fenomena Anies Baswedan terjun ke dunia politik tanpa menjadi kader partai. Itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was tentang keadaan. Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana udah lumpuh, atau dengan kata lain, ya udah Pak Jokowi nggak lagi diasuh oleh Ibu Mega, karena itu Pak Jokowi kehilangan arah.